Ribuan penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta hingga Minggu malam. Kondisi stasiun terpantau kondusif dan tidak ada penumpukan penumpang. Minggu malam, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau kondusif pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI mencatat, 22 kereta jarak jauh tiba di Stasiun Senen dengan membawa 8.220 penumpang. Meski demikian, tidak ada penumpukan penumpang di stasiun ini. Menurut saya sih cukup baik sih Mbak, karena kan di awal itu kita harus ada rapid antigen dulu. Jujur itu buat aku aman gitu, berarti semua penumpang itu sudah bebas dari COVID. Setelah itu di setiap gerbong, kalau yang di awal kepergian itu mereka menyediakan hand sanitizer. Jadi setiap gerbong itu aman dan dia selalu menyarankan untuk kita selalu cuci tangan dan juga harus pakai hand sanitizer juga, menggunakan face shield dan masker. Diprediksi puncak arus balik terjadi pada hari Minggu dan Senin. PT KAI memastikan seluruh penumpang yang tiba dalam kondisi sehat dengan membawa surat keterangan hasil rapid test antigen. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Puncak arus balik libur panjang Tahun Baru, arus lalu lintas di gerbang tol Cipali, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau padat. Bahkan terjadi antrian panjang saat transaksi di gerbang tol Cipali hingga tol Palikanci. Ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta terus memadati gerbang tol Palimanan di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan, antrean kendaraan pun sempat terjadi saat mendekati loket pembayaran gardu tol Cipali. Ribuan kendaraan ini terjebak macet hingga 1 km dari tol Palikanci pada puncak arus balik libur panjang Tahun Baru kali ini. Pengelola tol Cipali membuka 18 gardu pembayaran menuju Jakarta. 9 gardu utama dan 9 gardu satelit dengan prioritas kendaraan menuju ibu kota. Polisi disiagakan guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang terus meningkat. Petugas juga mengimbau pemudik agar selalu menyalakan lampu darurat, mengingat jarak pandang akibat hujan lebat ini hanya terlihat 200 meter. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 memenuhi Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Minggu sore. Para calon penumpang terpaksa menunggu hingga 3 jam untuk dapat masuk. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 tampak membludak di tiap sudut parkiran dermaga eksekutif dan reguler hingga di depan tol gate Pelabuhan Bakauheni pada puncak arus balik libur Tahun Baru 2021 ini. Penerapan tiket online oleh pihak ASDP diduga mengalami masalah, ditambah calon penumpang belum familiar dengan sistem ini. Para calon penumpang ini pun harus menunggu sekitar 3 jam untuk dapat melakukan scan barcode tiket yang dibeli para penumpang. Selain itu, para penumpang umumnya datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan saat melakukan pembelian tiket, karena takut terlambat saat akan naik kapal, membuat penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini. Dari Sewu. Mau ke? Dari ke Banten. Mau ke Banten. Iya. Dalam rangka apa ini? Ini dalam libur panjang sih. Oh, udah mau kenapa berangkat sekarang ini? Ya waktunya jam kerja, masuk kerja. Besok. Ini nunggu berapa lama kita udah? Ini kira-kira udah biar 3 jaman, Pak. 3 jam? Oh. Kenapa kok nunggu, Bang? Nggak tahu, mungkin karena penumpukan ini kendaraan kayaknya. Sementara itu, berdasarkan data dari PT ASDP Bakauheni, sudah 46.483 penumpang yang telah diseberangkan. Lonjakan penumpang terjadi sejak 2 hari terakhir ini capai 70%. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Bisa di tengah pandemi COVID-19, kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah tetap dipadati pengunjung. Hadirnya jembatan Kayangan yang baru dibuka di Kawah Sikidang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Di tengah pandemi COVID-19, kawasan wisata Dieng di Jawa Tengah tetap padat oleh wisatawan. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini, ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam dataran tinggi. Apalagi setelah hadirnya jembatan kayangan sepanjang 1 km di Kawah Sikidang. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain memperindah panorama, jembatan ini juga mempermudah wisatawan berjalan kaki. Kalau sekarang lebih mudah, lebih bagus, karena dulu belum ada jembatan yang buat akses jalan ke Kawah Sikidang di sana. Jadi menurut saya ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau jalan ke sini. Mulai kebijakan pemerintah mengharuskan seperti itu, kami sama sekali tidak ada event kegiatan atraksi kesenian budaya, sama sekali tidak ada. Tetapi ternyata wisatawan luar biasa. Jadi mungkin karena rata-rata kebanyakan mereka penasaran setelah melihat di media sosial itu Kawah Sikidang sekarang berubah dengan adanya bontong ini, mereka penasaran akhirnya berkunjung pada hari ini. Sementara itu, untuk menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, pengelola wisata meminta seluruh wisatawan mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan juga memadati kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan tetap abai meski sudah diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Ribuan wisatawan yang sebagian besar berasal dari Jabodetabek memadati kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita, Pandeglang, Banten sejak pagi tadi. Mereka memanfaatkan libur panjang tahun baru untuk berwisata bersama keluarga. Warga mengaku untuk berwisata ke Pantai Anyer dan Carita tidak ada pemeriksaan rapid test antigen. Rapid test ya, beberapa hari yang lalu sih udah rapid test. Gitu. Jadi bawa rapid test ke sini Pak ya? Bawa ya. Sekeluarga apa gimana? Antisipasi aja. Bu, tadi di jalan ada pemeriksaan nggak Bu? Dari yang surat rapid test itu? Nggak ada ya? Lalu lintas juga normal ya Bu ya? Normal. Sementara itu, pengelola kawasan wisata mengaku meski di tengah pandemi COVID-19, jumlah pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru ini lebih banyak ketimbang tahun lalu usai bencana tsunami. Kalau untuk kunjungan di tahun ini sih lumayan agak meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita kan kemarin itu baru pulih dari masa tsunami di tahun 2018. Namun disayangkan saat berada di kawasan pantai, sebagian warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelusuri, benda tersebut diduga alat pengintai bawah laut milik Cina. Sebuah benda asing mirip rudal berkamera ditemukan nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan Cina. Sementara itu, melalui akun Twitternya, ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim Cina untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut. Menurut Davis, insiden ini harus diwaspadai karena drone ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia dekat daratan Australia. Davis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut Cina bersiap mengerahkan kapal selam lebih dekat ke pesisir pantai utara Australia. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan benda aneh yang menghebohkan media sosial. Sejumlah pihak pun meminta agar pemerintah waspada dan memperbaiki keamanan teritori dan memperkuat patroli laut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Penemuan drone laut milik Cina oleh nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan menghebohkan publik. Drone laut atau UUV Sea Wing memiliki banyak fungsi, diantaranya mengumpulkan data hingga kebutuhan komunikasi.
penemuan drone laut beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia. Pada Maret 2019, drone milik Cina ditemukan di perairan Bintan dan Januari 2020 di Jawa Timur. Kali ini, di akhir tahun 2020, penemuan drone laut kembali terjadi di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Benda mirip torpedo ini dikenal sebagai UUV atau Unmanned Underwater Vehicle Sea Wing. Menurut laman Naval News, UUV Sea Wing dikenal sebagai drone dengan tipe glider yang bergerak dengan mekanisme mirip balon dan sistem kendali dibantu dengan sayap. Saat bergerak, drone laut akan mengumpulkan data melalui kamera serta komponen pengukur suhu, tekanan air, dan posisi. Nantinya, drone laut akan mengirimkan kepada pengendali berupa data relief laut, garis pantai, terumbu karang, jumlah ikan, dan masih banyak data lainnya. Ada dugaan drone laut yang ditemukan di Selayar, Sulawesi Selatan hanyut dari Cina ke Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan drone laut sengaja dioperasikan ke wilayah Indonesia. Ya pemirsa, polisi akan periksa artis Giselle hari ini. Giselle Anastasia akui peran dalam video porno yang ramai beredar di viral adalah benar dirinya. Selengkapnya akan hadir dalam informasi pilihan redaksi Ainis pagi sesaat lagi.